pembahasan yang kita lakukan bersama-sama di dalam majelis tinggi, di mana menetapkan untuk mengusung kami sebagai calon presiden di tahun 2000 untuk pemilu 2024 bersama dengan partai pengusung lain, yaitu Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Izinkan kami menyampaikan dengan rasa rendah hati, dengan memohon izin ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menerima amanah besar ini, mengemban amanah besar ini, dan insya Allah kita siap untuk berjalan bersama-sama menuju perubahan dan perbaikan. Bagus betul kalau kita mulai membuka semua hal dan mengucapkan satu kesepakatan bahwa politik harus diasuh oleh relawan. Relawan itu orang yang rela mengeluarkan uang untuk calonnya, bukan yang rela menerima uang dari si calon terbalik-balik. Dipakainya sistem Amerika, setiap individu yang mendukung Partai Demokrat, dia akan datang ke kampanye dan dia angkat tangannya. This is my share, $10, $100. Itu kejujurannya ada di situ, supaya oligarki berhenti membiayai politik. Usul Pak Jokowi, hentikan aja itu kasak-kusuk, lempar-lempar kado, pergi ke pasar, kusukan segala macam, sementara harga nggak turun juga. Mulailah jadi pertapa awal tuh. Jadi daripada kasak-kusuk mondar-mandir di bawa tim kamera yang ratusan kamera itu hanya untuk dapat headline. Yang penting dia mulai tapa berata. Pak Jokowi mungkin bagus kalau mulai belajar main gamelan atau belajar piano atau gitar klasik, sehingga orang lihat bahwa Jokowi punya satu kesempatan untuk memperbaiki moral politiknya. Ini moral politik ya, bukan moral individual. Kalau moral individual Pak Jokowi bagus tuh, karena sering saya katakan Pak Jokowi itu bagus sebagai kepala keluarga, gagal sebagai kepala negara. Jadi supaya orang ingat bahwa Jokowi sebagai makhluk Indonesia memberi contoh terakhir di ujung era kepemimpinannya, bahwa dia hendak kembali menjadi makhluk kultural. Selama ini dia jadi makhluk politis yang diusung sana sini oleh para calon politik, para oportunis, segala macam itu. Jadi sayang sekali kan negeri ini, negeri yang begitu banyak kesempatan tapi disalahgunakan kesempatan itu. Pak Anies ini adalah orang yang sangat cinta dengan negara ini gitu ya. Dan kami semua yang ada di Jangkar ITS adalah orang-orang yang sangat mencintai negara ini. Nah, kami melihat Pak Anies ini sudah berhasil membawa Jakarta menjadi kota dengan ya bisa dikatakan level internasional gitu ya. Nah, kami berharap Pak Anies ini tidak hanya berhenti prestasinya di tingkat lokal DKI Jakarta saja, tapi juga bisa membawa negara kita, negara Indonesia ini juga naik menjadi negara dengan level yang lebih baik lagi gitu ya, baik itu di bidang ekonomi, bidang pendidikan, teknologi dan sebagainya. Jadi berdasarkan track record tadi, jadi kalau jujur kami sebagai seorang engineer ini kan harus berbasiskan data dan fakta seperti itu ya Pak ya. Sehingga dari data dan fakta yang lalu, track record yang lalu ini Pak Anies sudah menunjukkan itu gitu ya. Jadi kami menjadi tidak meragukan sama sekali kapasitas beliau di bidang itu tadi. Pertama memang beliau juga pernah menjadi seorang rektor gitu ya di salah satu kampus ya di Paramadina gitu ya. Dan setelah itu beliau juga pernah menjadi seorang menteri pendidikan dan terakhir jabatan beliau adalah sebagai gubernur DKI. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat track record beliau gitu ya, sebagai rektor, sebagai menteri, dan termasuk yang terakhir sebagai gubernur DKI gitu ya, dengan banyak prestasi yang diraih oleh beliau. Nah, kami berharap prestasi ini juga diteruskan gitu ya, jadi tidak hanya di level DKI Jakarta saja, tapi kalau bahasa Jawa Timur mbok yao gitu. Prestasi itu juga dibawa di tingkat nasional gitu ya. Jadi bagaimana meningkatkan perekonomian, bagaimana meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesejahteraan masyarakat, itu yang saya pikir itu sangat mungkin lah dilakukan oleh seorang Anies Baswedan gitu ya. Jadi Capres 2024, Anies Baswedan terang-terangan menawarkan hal ini jika terpilih.
Dikutip dari ayojakarta.com, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan hingga saat ini tak pernah lepas dari sorotan masyarakat. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan saat ini merupakan bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasional Demokrat. Meski akan ikut serta dalam pemilihan presiden 2024 mendatang, hingga kini belum diketahui siapa sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan sebagai bakal calon wakil presiden. Keputusan Anies Baswedan untuk ikut serta dalam Pilpres 2024 mendatang sempat mendapat kritikan dari beberapa pihak. Beberapa waktu lalu, dalam program QA yang ditayangkan di kanal YouTube Metro TV, Anies Baswedan mengungkapkan alasannya untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Saya tugas di Jakarta sudah selesai, kemudian menjelang selesai saya dinominasikan. Kemudian saya sampaikan saya siap, kata Anies dikutip ayojakarta.com dari Metro TV pada Kamis 6 April 2023. Anies kemudian menjelaskan bahwa ia siap dan komitmen untuk serius dalam menjalankan hal ini sebagai panggilan tugas. Menurut Anies, apabila ia mendapat panggilan tugas, maka ia harus melaksanakannya. Yang kami tawarkan tentu gagasan, rekam jejak di dalam melaksanakan gagasan. Jadi saya siap, saya komit untuk menseriusi, dan ini sebagai ya panggilan tugas. Kalau dapat tugas kita jalankan, kalau enggak kita kerjakan yang lain, jelasnya. Selain itu, Anies juga mengungkapkan hal yang ia ingin lakukan ketika menjadi presiden di 2024 mendatang. Anies menuturkan bahwa dirinya tidak ada rencana untuk mengubah ibu kota negara yang saat ini sedang dalam pembangunan. Ini karena mengenai IKN telah diatur dalam undang-undang dan juga sudah dilaksanakan. Anies pun menyampaikan bahwa ketika ia menjadi presiden, ia memilih untuk menjalankan apa yang sudah tercantum dalam undang-undang. Sederhananya, itu undang-undang dan itu sudah dilaksanakan. Tentu apapun bisa diubah. Pada saat ini tidak ada perubahan kan? Tidak ada rencana mengubah ketika jadi presiden. Justru kita laksanakan undang-undang, tuturnya. Kalau sudah jadi undang-undang, kita nggak beropini pada undang-undang, laksanakan saja, tutupnya. Anies pun menyampaikan bahwa ketika ia menjadi presiden, ia memilih untuk menjalankan apa yang sudah tercantum dalam undang-undang. Sederhananya, itu undang-undang dan itu sudah dilaksanakan. Tentu apapun bisa diubah. Pada saat ini tidak ada perubahan kan? Tidak ada rencana mengubah ketika jadi presiden. Justru kita laksanakan undang-undang, tuturnya.